Sebelum acara kami mulai, kami informasikan kepada para peserta yudisium dan tamu undangan sekalian untuk tidak keluar masuk ruangan selama acara berlangsung. Dan bagi hadirin yang membawa telepon selular atau alat komunikasi lainnya, agar nada dering dapat disesuaikan. Terima kasih. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Pancasila, Profesor Dr. Edi Tut Hetndatno, SH, MSI, FCBARB. Yang terhormat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed. Yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Dian Rati L. M. Biomed, Dr. Apoteker Faizatun MSI, Dr. Apoteker Nimade Dwi Sani Utami MKes. Kepada yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Apoteker Hesti Utami R. MKlin, PAM, PhD, beserta Sekretaris Program Studi Apoteker Rika Sari Dewi, Magister Farmasi. Yang kami hormati Guru Besar, anggota Senat, pimpinan, dan para Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan yudisiawan yudisiawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pancasila. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, Selasa 22 Agustus 2023, kita dapat melaksanakan acara Yudisium Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, semester genap, tahun akademik 2022-2023. Sebelum acara kami mulai, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Pancasila, mengheningkan cipta, pembukaan sidang yudisium. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan tentang hasil yudisium program studi pendidikan profesi apoteker. Penyerahan petikan surat keputusan yudisium, sambutan mahasiswa berprestasi, sambutan dekan, sambutan rektor, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, pembacaan doa, penutupan sidang yudisium, foto bersama dan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Acara Yudisium Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, semester genap, tahun akademik 2022-2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Universitas Pancasila.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, seraya mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan Cipta, mulai. Oh
mengheningkan cipta selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang yudisium oleh Dekan. Kepada Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed, kami silakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 22 Agustus 2023, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker semester genap tahun akademik 2022-2023 dibuka. Pembacaan surat keputusan hasil sidang yudisium Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker semester genap tahun akademik 2022-2023 dan nama-nama lulusan oleh Wakil Dekan 1. Kepada Profesor Dr. Apoteker Dian Rati L. M. Biomed, kami silakan. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila nomor 121 /D/FF/8 Romawi /2023 tentang hasil sidang yudisium program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila bulan Agustus 2023 tahun akademik 2022-2023. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menyatakan para mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lulus program pendidikan profesi apoteker dengan nilai IPK sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dengan predikat kelulusan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini. Kedua, para lulusan program pendidikan profesi apoteker sebagaimana tersebut dalam diktum pertama diberikan gelar akademik apoteker yang penggunaannya dalam bentuk singkatan APT ditempatkan di depan nama yang berhak. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2023, Dekan tertanda Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomedik. Lampiran Surat Keputusan Dekan nomor 121/D/FF/8 Romawi /2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang hasil sidang yudisium program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila bulan Agustus 2023 tahun akademik 2022-2023. Nomor 1, nama Dewi Ayu Ratu Manggala, NPM 2021-000021, nilai komprehensif A-, IPK 3,94, predikat kelulusan dengan pujian. Nomor 110, nama Rehanatul Ernisya, NPM 2022-000100, nilai komprehensif A-, IPK 3,97, predikat kelulusan dengan pujian. Dekan Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomedik. Penyerahan petikan surat keputusan yudisium oleh Dekan didampingi oleh Wakil Dekan Bidang 1 dan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker. Kepada Bapak Dekan, Ibu Wakil Dekan 1 dan Ibu Kaprodi dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Hasil sidang yudisium Program Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila bulan Agustus tahun 2023, tahun akademik 2022-2023. Nomor 1, nama Dewi Ayu Ratu Manggala,
NPM 2021000021. Nilai ujian komprehensif Amin IPK 3,94, predikat kelulusan dengan pujian. Perwira John Tua Pasaribu 2021-061, nilai komprehensif Amin IPK 3,89 dengan pujian. Andini Rima Aviantini 2021-108, nilai komprehensif Amin IPK 3,95 dengan pujian. Hasna Nurfitriati 2021-130, nilai komprehensif Amin IPK 3,95 dengan pujian. Jesselyn Anabel 2021-138, nilai komprehensif Amin IPK 3,93 dengan pujian. Mantika Atika Baihati 2021-144, nilai komprehensif Amin IPK 3,94 dengan pujian. Rahmania Wahdini 2021-162, nilai komprehensif B plus IPK 3,95 dengan pujian. Rani Mutuani 2021-164, nilai komprehensif B plus IPK 3,81 dengan pujian. Salsabila 2021-174, nilai komprehensif B plus IPK 3,91 dengan pujian. Sheila Anissa Amaliani 2021-175, nilai komprehensif Amin IPK 3,94 dengan pujian. Aditya Dewangga Putra 2022-001, nilai komprehensif Amin IPK 3,94 dengan pujian. Admelina Cynthia Utami Putri 2022-002, nilai komprehensif Amin IPK 3,96 dengan pujian. Hafif Fajri Roshidi 2022-003, nilai komprehensif A IPK 3,98 dengan pujian. Agnes Stefania Martirini 2022-004, nilai komprehensif Amin IPK 3,93 dengan pujian. Alvania Ristiriana 2022-005, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Alitia Hayati Puspa 2022-006, nilai komprehensif Amin IPK 3,99 dengan pujian. Amelia Nursafitri 2022-007, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Amenta Altriwana 2022-008, nilai komprehensif Amin IPK 3,97 dengan pujian. Andrea Angelica Susanto 2022-009, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Amira Raihana Romli 2022-010, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Anggita Fairus Sani 2022-011, nilai komprehensif Amin IPK 3,99 dengan pujian. Anggi Saputra 2022-012, nilai komprehensif B plus IPK 3,92 dengan pujian. Mohon izin, peserta berikutnya diikuti dengan melalui Zoom meeting. Anissa Sri Ayu Miranti 2022-013, nilai ujian komprehensif Amin IPK 3,95 dengan pujian. Anita Ridila Jahrana 2022-014, nilai komprehensif Amin IPK 3,95 dengan pujian. Anissa Nur Zafira 2022-015, nilai komprehensif B plus IPK 3,94 dengan pujian.
Arasna Naisilana 2022-016, nilai komprehensif Amin IPK 3,94 dengan pujian. Aulia Salwa Salsabila 2022-017, nilai komprehensif Amin IPK 3,97 dengan pujian. Azriel Zanuba Arifa Agustina 2022-018, nilai komprehensif Amin IPK 3,95 dengan pujian. Bianca 2022-019, nilai komprehensif Amin IPK 3,91 dengan pujian. Kaisar Sabili Ramadhani 2022-020, nilai komprehensif Amin IPK 3,87 dengan pujian. Cynthia Dewi 2022-021, nilai komprehensif Amin IPK 3,93 dengan pujian. Dea Febriani 2022-022, nilai ujian komprehensif Amin IPK 3,97 dengan pujian. Bilah Maulida Hoirunisa 2022-023, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Edi Purnomo 2022-024, nilai komprehensif Amin IPK 3,93 dengan pujian. Elisia 2022-025, nilai komprehensif Amin IPK 3,85 dengan pujian. Evita Maria 2022-026, nilai komprehensif Amin IPK 3,78 dengan pujian. Fadilah Nanda Supriyadi 2022-027, nilai komprehensif Amin IPK 3,82 dengan pujian. Fahreza Pratama Putra 2022-028, nilai komprehensif Amin IPK 3,95 dengan pujian. Fairizia Dwi Anindita 2022-029, nilai komprehensif A IPK 3,99 dengan pujian. Fadri Rivaldi 2022-030, nilai komprehensif A IPK 3,96 dengan pujian. Farah Alida Maiza 2022-031, nilai komprehensif A IPK 3,98 dengan pujian. Fayat Hukama 2022-032, nilai komprehensif B plus IPK 3,88 dengan pujian. Ferhan Aditya Nugraha 2022-033, nilai komprehensif Amin IPK 3,88 dengan pujian. Leticia Alvita 2022-034, nilai komprehensif A IPK 3,87 dengan pujian. Gina Agnia Khairunisa 2022-038, nilai komprehensif Amin IPK 3,97 dengan pujian. Hadiman 2022-036, nilai komprehensif A IPK 3,96 dengan pujian. Henry Pratama 2022-037, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Herianto Selamat 2022-038, nilai komprehensif A IPK 3,96 dengan pujian. Imelda Priscilia 2022-039, nilai komprehensif A IPK 3,91 dengan pujian. Intan Permata Hati 2022-040, nilai komprehensif Amin IPK 3,94 dengan pujian. Ivani Arum Anggraini 2022-041, nilai ujian komprehensif A IPK 3,84 dengan pujian. Jessica Intan Verlia 2022-042,
Nilai komprehensif A IPK 400 dengan pujian. Zihan Fadilah Kusnandar 2022-042, nilai komprehensif Amin IPK 3,99 dengan pujian. Juniati Kristi 2022-044, nilai komprehensif Amin IPK 3,61 sangat memuaskan. Kartika Rahmadani 2022-045, nilai komprehensif Amin IPK 3,92 dengan pujian. Kevin 2022-046, nilai komprehensif A IPK 3,95 dengan pujian. Kezia Giventi Liandi 2022-047, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Larasati Kurnia Dewi 2022-048, nilai komprehensif Amin IPK 3,89 dengan pujian. Lea Pratiwi Retnoningsih 2022-049, nilai komprehensif Amin IPK 3,89 dengan pujian. Leonardus Yuda Pradana 2022-050, nilai komprehensif Amin IPK 3,91 dengan pujian. Lilis Putri Rahayu 2022-051, nilai komprehensif A IPK 3,96 dengan pujian. Liza Natania 2022-052, nilai komprehensif Amin IPK 3,96 dengan pujian. LL Joko Raharjo 2022-053, nilai komprehensif A IPK 3,98 dengan pujian. Lutfia Rondia, Lutfa Rondia 2022-054, nilai komprehensif Amin IPK 3,85 dengan pujian. Lutfia Fatmasari 2022-055, nilai komprehensif Amin IPK 3,85 dengan pujian. Melika Frida Bahtiar 2022-056, nilai komprehensif Amin IPK 3,72 sangat memuaskan. Melisa Halim 2022-057, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Monika Natania 2022-058, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Mutafifin Oktaviani 2022-059, nilai komprehensif Amin IPK 3,99 dengan pujian. Mutia Sarah 2022-060, nilai komprehensif A IPK 3,91 dengan pujian. Nabila Mina Luyanto 2022-061, nilai komprehensif B plus IPK 3,91 dengan pujian. Nabila Revifti 2022-062, nilai komprehensif Amin IPK 3,85 dengan pujian. Nabila Anissa 2022-063, nilai komprehensif Amin IPK 3,91 dengan pujian. Nadia Amalia 2022-064, nilai komprehensif Amin IPK 3,88 dengan pujian. Naomi Maria Gunawan 2022-065, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Pinka Sabila 2022-066, nilai komprehensif Amin IPK 3,97 dengan pujian. Putri Maharani 2022-067, nilai komprehensif Amin IPK 3,97 dengan pujian.
Rahma Oktaviani Putri 2022-068, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Rainer Aurelius Maximus 2022-069, nilai komprehensif A- IPK 3,70 sangat memuaskan. Rio Yomargo 2022-070, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Risla Juana Dewi 2022-071, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Rodi Hana Sakina 2022-072, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Rumiris Napitupulu 2022-073, nilai komprehensif B plus IPK 3,88 dengan pujian. Saharisa Davita 2022-074, nilai komprehensif A- IPK 3,97 dengan pujian. Siti Khadijah 2022-075, nilai komprehensif A IPK 3,98 dengan pujian. Stefani Valitania Niki Yakorin 2022-076, nilai komprehensif A- IPK 3,83 dengan pujian. Tanzila Amalia Ramadanti 2022-077, nilai komprehensif B plus IPK 3,83 dengan pujian. Tati Haryati Kalake 2022-078, nilai komprehensif B plus IPK 3,90 dengan pujian. Tri Rahayu 2022-079, nilai komprehensif A IPK 3,89 dengan pujian. Ulfa Rizky Wulandari 2022-080, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Valentina Zoe 2022-081, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Venansius Mario Petrida Mbui 2022-082, nilai komprehensif A- IPK 3,97 dengan pujian. Vicky Rahma Pramita 2022-083, nilai komprehensif A- IPK 3,95 dengan pujian. Firza Gustin 2022-084, nilai komprehensif A- IPK 3,94 dengan pujian. Vita Oktavianti Putri 2022-085, nilai komprehensif A IPK 3,98 dengan pujian. Winda Puspa Azalea 2022-086, nilai komprehensif A- IPK 3,83 dengan pujian. Yayu Sriwahyuni 2022-087, nilai komprehensif A IPK 3,89 dengan pujian. Yohan 2022-088, nilai komprehensif A IPK 4,00 dengan pujian. Yosabet Maylin Evin 2022-089, nilai komprehensif A IPK 3,93 dengan pujian. Yuli Kusuma Lestari Ningsih 2022-090, nilai komprehensif A- IPK 3,92 dengan pujian. Anissa Safira Edius 2022-091, nilai komprehensif A IPK 3,94 dengan pujian. Eka Novia Indriani 2022-092, nilai komprehensif A IPK 3,89 dengan pujian. Fadila Atif Mufida 2022-093,
Nilai komprehensif Amin IPK 3,87 dengan pujian. Melviana Maria Krista Abur 2022-094. Nilai ujian komprehensif Amin IPK 3,80 dengan pujian. Intan Nia Putri Anjani 2022-095. Nilai ujian komprehensif Amin IPK 3,93 dengan pujian. Christine Simamora 2022-096. Nilai komprehensif Amin IPK 3,90 dengan pujian. Mayang Juwita Sari 2022-097. Nilai komprehensif Amin IPK 3,90 dengan pujian. Nursabila Blezinski 2022-098. Nilai komprehensif Amin IPK 3,91 dengan pujian. Pauliza Denula 2022-099. Nilai komprehensif Amin IPK 3,95 dengan pujian. Rehanatul Ernisya 2022-100. Nilai komprehensif Amin IPK 3,97 dengan pujian. Kepada Bapak Dekan, Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ibu Ketua Program Studi, kami persilahkan kembali ke tempat semula. Sambutan perwakilan mahasiswa berprestasi. Kepada Saudari Andrea Angelika Susanto, Sarjana Farmasi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat, Rektor Universitas Pancasila, Profesor Dr. Edi Tut Hendratno SH MSI FCB ARB, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomed, para Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Pancasila, Ibu Apoteker Hesti Utami RS Farm M Clean Farm PhD beserta jajarannya, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Universitas Pancasila Angkatan 70 yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan yudisium program studi profesi apoteker angkatan 70. Perkenalkan, saya Andrea Angelika, suatu kehormatan yang besar bagi saya untuk dapat berdiri di tempat ini mewakili teman-teman sekalian untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kelulusan yang akhirnya kami raih dalam menempuh pendidikan profesi apoteker. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen, serta staf akademik terkhusus program studi profesi apoteker Universitas Pancasila atas bimbingan dan bantuan Bapak dan Ibu semua dalam mendukung kami untuk meraih mimpi sebagai seorang apoteker. Terima kasih juga kami ucapkan kepada orang tua kami yang telah memberikan dukungan moral, material, dan juga doa untuk kesuksesan kami semua selama menempuh studi program studi profesi apoteker. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman apoteker 70 yang sudah saling mendukung, menguatkan, dan menyemangati selama menjalani proses belajar di program studi profesi apoteker ini. Teman-teman, tidak terasa sudah 1 tahun kita lalui bersama dalam perjuangan untuk menjadi seorang apoteker. Mulai dari kuliah, kapita selekta, praktik kerja profesi apoteker, hingga akhirnya kompetensi kita diuji melalui serangkaian uji komprehensif.
Selama kuliah, banyak ilmu baru yang kita dapatkan mengenai dunia apoteker. Hingga pada saat PKPA, berbagai pengalaman baru mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih dalam memahami esensi keberadaan seorang apoteker di masing-masing bidang. Banyak pengorbanan yang telah kita lakukan, mulai dari waktu, tenaga, hingga pikiran. Dan mungkin banyak dari kita mengalami kesulitan dalam perjalanan tersebut. Namun, kenyataan bahwa saat ini kita telah sama-sama disahkan sebagai seorang apoteker membuktikan bahwa kita jauh lebih mampu dari yang mungkin selama ini telah kita pikirkan. Saya begitu yakin dan percaya bahwa semua dari kita sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik selama perjalanan ini. Oleh karena itu, biarlah masing-masing dari kita boleh berterima kasih dan berbangga pada diri sendiri karena tidak memilih untuk menyerah dan terus berjuang untuk menggapai cita-cita sebagai seorang apoteker. Perjalanan kita masih panjang, teman-teman. Namun saya yakin bahwa kita semua akan mampu menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker dimanapun kita berprofesi nanti. Teman-teman yang berbahagia, biarlah gelar baru yang kita raih ini tidak hanya sekedar menjadi pelengkap di nama kita, melainkan dapat kita maknai sebaik-baiknya untuk dapat menjadi seorang tenaga kesehatan yang bermanfaat bukan hanya bagi keluarga, lingkungan sekitar, namun juga bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas lembaran baru yang telah kita buka dalam hidup ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila kepada Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Yomet, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pancasila, Bapak Profesor Dr. Editut Hendratno, SH MSI, FCB ARB. Yang saya hormati para Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Diandrati Laksmitawati M. Biomed, Dr. Apoteker Paisatun MSI, Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami MKes. Yang saya hormati Kaprodi PSPPA, Apoteker Hesti Utami Ramadaniati M. Clean Farm PhD, beserta Sekprodi Apoteker Rika Sari Dewi M. Farm. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Senat EPPUP, para guru besar dan para dosen, serta para yudisiawan, yudisiawati PSPPA, EPPUP yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan yudisium kelulusan apoteker semester genap tahun akademik 2022-2023. Perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian atas perhatian serta kehadirannya pada acara ini. Jumlah lulusan sampai Agustus 2023 semester genap 2022-2023 untuk D3 937 orang, untuk S1 6.256 orang, apoteker 5.803 orang, S2 736 orang, dan S3 9 orang. Tambahan satu lagi adalah salah satu dosen EPPUP yang meraih gelar doktor pada kemarin, yaitu Ibu Dr. Lili Nur Hidayati. Kita beri aplaus untuk Ibu Dr. Lili Nur Hidayati. Apoteker baru yang mengikuti yudisium hari ini berjumlah 110 mahasiswa, dengan satu diantaranya mengikuti secara online. Pada hari ini predikat kelulusan mahasiswa IPK dengan pujian berjumlah 107 mahasiswa. Mahasiswa terbaik antara lain Andrea Angelika Susanto,
NPM 202200009 dengan IPK 4,00, predikat kelulusan dengan pujian. Kepada Saudara Andrea, silakan berdiri, kita beri aplaus. Pada kesempatan ini sebagai perwakilan pimpinan fakultas saya sampaikan ucapan selamat atas keberhasilan saudara yang telah menyelesaikan pendidikan apoteker. Kami percaya bahwa saudara mampu berkarya, membuktikan kualitas gelar tersebut melalui karya nyata yang bermanfaat bagi bidang kesehatan dan kefarmasian pada khususnya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Mohon izin Pak Rektor, kami melaporkan kegiatan dari EPPUP. Jadi ada dua hal yang ingin kami laporkan. Yang pertama, untuk pertama kalinya kita mengadakan kegiatan yaitu visiting professor. Jadi visiting professor itu adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh profesor tamu. Jadi profesor tamunya ada dua dari Malaysia, yaitu Profesor Dr. M. Tahir Bahtiar dari Kuliah of Pharmacy IIUM Malaysia dan Associate Profesor Denny Susanti dari Kuliah of Science IIUM Malaysia. Jadi kegiatan visiting professor ini bekerja sama dengan Departemen Kimia, IPB, dan BRIN. Ada 6 kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama adalah guest lecture. Jadi guest lecture dilakukan di 3 tempat. Yang pertama di EPPUP pada tanggal 14 Agustus. Kemudian kemarin saya melakukan guest lecture di Departemen Kimia, IPB. Kemudian hari ini Prof. Denny melakukan guest lecture di BRIN. Jadi kita bertukar tempat untuk melakukan guest lecture. Kemudian kegiatan kedua workshop penulisan jurnal internasional. Kemudian kegiatan ketiga kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada penguji ujian skripsi, tesis dan disertasi. Jadi pada hari esok pada tanggal 23 itu ada 2 kandidat doktor yang akan diuji oleh profesor dari luar. Kemudian kegiatan yang keempat adalah kunjungan ke industri, yaitu Indofarma. Kemudian hal yang kedua adalah apoteker yang dilantik dan di yudisium pada hari ini adalah mereka yang lulus uji kompetensi. Ya, jadi selamat ya kepada yudisium dan yudisiawati, karena memang ada kenaikan dari kelulusan uji kompetensi dari tahun kemarin itu 76,58% dan sekarang itu 91,58%. Kita beri aplaus untuk apoteker yang dilantik hari ini. Dan posisi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila itu ranking 10 secara nasional. Ya. Jadi artinya kita cukup berbangga karena posisi kita tidak kalah dengan PTN-PTN yang top gitu ya. Lulusan apoteker baru yang berbahagia, sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktek kefarmasian, saudara harus selalu mentaati etika dan norma kefarmasian yang berlaku. Untuk itu saya juga mengucapkan selamat berkarya, dan dimanapun saudara berada jangan lupa junjung tinggi dan jaga nama baik alma mater. Kepada para dosen serta tenaga kependidikan, seluruh sivitas akademika, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian yang dengan setia melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akhirnya pada hari kesempatan yang baik ini atas nama keluarga besar EPPUP saya mohon maaf kepada seluruh pemangku kepentingan atas segala kesalahan dan kekurangan selama proses penyelenggaraan pendidikan. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan niat yang tulus mau memperbaikinya di masa yang akan datang. Kami selalu berprinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Harapan kita semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia berupa kesehatan dan hari-hari yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Terakhir izinkanlah saya membacakan sebuah pantun. Tanam pinang rapat-rapat, Cakep. tumbuh pula pohon pepaya. Cakep. Ini ilmu telah didapat, Cakep. saatnya untuk apoteker berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dekan atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya sambutan Rektor Universitas Pancasila. Kepada Profesor Dr. Edi Tut Hendratno, SH, MSI, FCBARB, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberi sambutan, izinkan saya menyampaikan rasa bahagia saya. Bagaimana tidak bahagia? Dari 110 apoteker baru, 107 dengan pujian. Tepuk tangan untuk kalian. Dan baru saja saya mendengarkan pidatonya Pak Dekan bahwa Fakultas Farmasi ini ranking 10 nasional. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu saya bersama Pak Dekan ke NUS, National University of Singapore, ke fakultas farmasinya di sana. Ada persamaannya. Kita nomor 10 nasional. Kalau farmasinya NUS, nomor 10 internasional. Nggak apa-apa. Suatu hari nanti kita akan seperti mereka. Saya ingin usul kepada Pak Dekan dan seluruh dosen, hubungan atau kerjasama dengan NUS terus ditingkatkan. Kita belajar dari yang lebih pandai dari kita. NUS nomor 8 seluruh dunia, universitasnya. World Class University number 8. Dan untuk pertama kali dalam sejarah, single digit dia, nggak 8. Jadi itu sekolah memang keren, bagus. Dan pada waktu itu Pak Denny juga presentasi di sana, betul ya? Terus ada 2 orang lagi. Ini harus diteruskan. Pelajaran hidup dari cerita saya ini, kita tuh perlu milih teman. Tapi kalau bisa milih teman yang lebih pintar dari kita. Sebab itu akan membawa kita juga menjadi lebih pintar. Tentu lebih pintar tapi orangnya juga baik. Gitu. Itu tadi pembukaan saya karena saya tidak bisa nahan untuk menyampaikan rasa bahagia saya. Saya selalu hadir di setiap undangan Fakultas Farmasi, hampir selalu lah, tidak selalu. Selalu saya kagum. Saya menjadi rektor sejak tahun 2004 sampai 2010, sampai 2014, terus diselingi oleh Pak Wahono, mantan dekan di sini. Kemudian diteruskan lagi tahun 2021 sampai dengan hari ini. Dan kebanggaan saya terhadap Fakultas Farmasi tidak pernah berubah. Dan tidak bisa pindah ke lain hati. Kebahagiaan yang lain saya juga ingin sampaikan kepada Ibu atas lulusnya Ibu Nur Hidayati, Ibu Lili Nur Hidayati. Beliau doktor baru Fakultas Farmasi. Doktor itu dipanggil lengkapnya doktor yang sangat terpelajar, Lili Nur Hidayati.
diurus profesornya ya Bu, habis ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, nanti waktu wisuda, bulan Oktober atau November? 9 November. Saya berniat di dalam pidato rektor, saya akan masukkan berita kemajuan Fakultas Farmasi ini. Didengar oleh ribuan orang di JCC, supaya orang tahu dan tepuk tangan gitu. Karena saya juga bangga gitu. Yang terakhir yang lalu saya datang ke sini wisuda atau yudisium S1. Ya S1 ya. Saya surprise karena tepuk tangannya sama serentak. Hebat nih, yang punya ide ini hebat. Tertib. Seumur hidup saya baru serentak ya baru di sini nih. Mungkin hanya bisa terjadi di negara Korea Utara atau mana begitu. Yang tepuk tangan pun diatur. Terus kan itu hanya, kalau saya boleh usul sih, tapi jangan dimarahi oleh Pak Dekan saya, bagaimana kalau tepuk tangannya itu 5 kali tepukan? Karena kita Pancasila. Kalau 4, kurang 1 ayat lagi. Tapi ini hanya usul. Ya. Jadi 5 tepukan tangan. Supaya ada artinya buat kita. Yang saya hormati Bapak Dekan, Profesor Dr. Apoteker Samsudin, Biomed, para Wakil Dekan Fakultas Farmasi, Ibu Dian Ratih, Ibu Nimade Dewi Sandi Utami, dan Ketua Prodi PSBPA, Ibu Hesti Utami, para pimpinan, guru besar, dan para dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Rekan-rekan peserta yudisiawan yang berbahagia. Saya mau, karena saya lagi senang, hati senang, saya mau cerita rahasia kecil saya. Beliau yang lagi main HP sebelah kiri itu teman SMA saya itu. Jadi saya kenal dari mulai SMA. Halo Prof. Jadi kalian belum lahir, saya udah, sayangnya dulu saya nggak pacaran sama dia. Saya harus jujur bahwa waktu di SMA, beliau lebih pintar dari saya. Tetapi ternyata perjalanan hidup tiap orang, ada yang atur dan beda-beda. Saya pernah kuliah di Fakultas Kedokteran dulu. Lulus SMA Fakultas Kedokteran karena gengsi jadi dokter zaman itu tinggi sekali. Saya ikut. Sebelum ada undang-undang kesehatan baru saja ini. Saya ikut. Tapi setelah jalan tahun kedua mau ketiga, saya merasa, aduh, kayaknya ini bukan gue banget gitu. Jadi saya putuskan untuk berhenti. Mengambil keputusan dalam hidup berhenti itu tidak mudah. Saya sudah menjalani praktikum yang baunya preparatnya itu auzubillah bin zalik gitu. Tiap hari. Kalau di lab anatomi kan urusannya itu. Akhirnya saya pikir, wah,
ini kalaupun saya jadi dokter, jangan-jangan dokter yang nggak ada pasiennya. Ada sebab lain memang yang saya harus mengambil putusan itu. Saya ikut orang tua waktu itu di Padang, Sumatera Barat. Jadi Unan. Saya sekolah sama itu ibu profesor namanya Kim Eng, aslinya gitu. Nama aslinya di Padang. Itu saya jalani, kemudian saya keluar dari Fakultas Kedokteran. Ada dua sebab sebetulnya, sebab lain gitu, yang saya nggak merasa ini bukan gue banget di sini nih. Yaitu yang pertama, orang tua saya itu dipindah ke Jakarta. Orang tua saya polisi, biasa dipindah, sehingga saya harus kos di sana. Ya biasa enak, kemudian kos tentu lain. Akibat yang lain adalah saya diputusin sama pacar saya. Iya, dia ngapain pacaran sama anak kos, dia pikir begitu. Tapi saya dengar, ya sekarang nyesel setengah mati, mutusin saya. Kan paling tidak dia bisa cerita, laki gua rektor loh gitu. Iya. Nah, ya memang kita harus menerima takdir. Dan putus itu biasa. Dan apa yang terjadi? Waktu saya pindah, saya masuk ke UI, Fakultas Hukum. Dari Fakultas Kedokteran yang mungkin citranya tinggi banget, pindah ke Fakultas Hukum. Kenapa demikian? Karena ayah saya polisi, jadi saya udah tiap hari saya dengar masalah pidana, masalah kejahatan. Saya kuliah. Saya mahasiswa yang paling senior di kelas itu. Jadi bagaimana tidak? Yang lain anak baru lulus SMA, saya 3 tahun lebih tua. Agak malu-malu juga. Waktu itu masih ada pelonco, mapram. Dan saya sudah mapram kan di UNAN, di Fakultas Kedokteran UNAN. Dan itu mapramnya agak-agak sadis. Waktu masuk UI, saya harus mapram lagi. Jadi saya 2 kali dalam hidup itu dipelonco. Tapi ada hikmahnya. Mungkin itu yang membuat saya tahan banting. Karena dikerjain benar-benar. Yang jorok-jorok itu sudah lewat semua sama saya. Dan di Padang maupun itu sekedar ilustrasi bahwa saya percaya hidup kita itu ada yang ngatur. Asal kita teguh, kita percaya diri. Insya Allah kita itu diberi jalan. Saya senang tadi memperhatikan pidatonya wakil apoteker yang mengatakan bahwa kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Karena kalau percaya diri, insya Allah kita akan sukses. Kayak saya sekarang pidato ini kan juga karena percaya diri. Kalau saya tidak percaya diri, mungkin nggak berani ngelihat kalian. Nunduk aja gitu. Enggak, saya percaya diri. Dan mungkin saya harus berterima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Saya sekarang ini tahun ke-13 jadi rektor. Jangan-jangan saya nanti akan menjadi rektor yang paling lama di Universitas Pancasila. Saya kenal ibu-ibu ini dari zaman masih belum doktor. Ini saya manggilnya banyak Uni. Uni itu panggilan kakak untuk orang Minang. Saya tidak pernah nyangka bahwa saya akan jadi rektor di sini.
sedikit yang saya pengen ceritakan bagaimana Allah mengatur kita. Setelah lulus dari sarjana hukum, ternyata saya lulusan pertama dari angkatan saya di Fakultas Kedokteran. Karena jadi dokter masa itu bisa 10, 12, 13 tahun. Di UI 5 tahun jadi sarjana hukum. Saya memang tidak dokter, tapi saya lulusnya di Universitas Indonesia. Tidak kalah keren dengan yang dokter yang di sana. Nih, di sini nggak ada dokter kan ya? Saya lulus duluan. Dan saya harus bersyukur juga Ibu Kim Eng bisa saksinya. Saya ingatnya namanya itu, Bu. Nama yang sekarang saya agak-agak lupa gitu. Karir saya tidak jelek dibandingkan teman-teman saya yang dokter, yang pinter-pinter itu. Ya, tapi sudah suratan takdir. Jadi, kalau apapun yang terjadi pada kalian nanti, sesuai pesan-pesan dari Pak Dekan tadi, terimalah itu sebagai memang takdir kita, jalan hidup kita ke sana. Saya jadi dosen di UI. Sebelum saya lulus, profesor saya udah minta saya, kamu ikut saya aja ya, gitu. Jadi saya jadi asisten. Pada waktu itu saya masih belum sarjana, jadi saya diangkat oleh pemerintah itu pangkat 3B. Jadi sarjana muda. Ya saya nggak berani, siapa berani sama profesor ini yang sudah lulus juga pasti takut sama profesor. Saya juga, saya nurut, terus jadi saya dosen UI sebetulnya. Waktu saya menjadi dosen di UI, ada penggantian rektor, dan rektor baru itu minta saya menjadi wakilnya. Saya sebetulnya nggak terlalu bahagia diminta jadi wakil rektor. Berulang kali saya dibujuk oleh Pak Rektor ini untuk mau jadi wakilnya. Wakil Rektor 2. Itu seperti Bu WD2-nya? Hah? Bu Novi atau Bu Naviza, ya. Itu. Yang pegang uang, pegang SDM, pegang aset. Udah pokoknya keren deh, kuasa saya. Nah, itu saya jalani dengan sungguh-sungguh. Terus suatu waktu saya berpikir saya sudah waktunya untuk naik haji. Saya pergilah naik haji. Waktu di sana, HP saya itu getar apa-apa gitu. Dulu zaman ini belum SMS, namanya apa dulu? SMS itu ternyata dari rektor saya. Dia bilang, Pak Editut, apa kabar? Saya baca Kompas hari ini Pancasila nyari rektor baru. Menurut saya Bapak cocok sekali di situ karenanya bla 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 bla. Saya pikir, loh, saya ini kan wakil rektormu. Ini mau PHK atau apa kok saya disuruh ikut situ. Tapi waktu di Tanah Suci nggak boleh berpikir yang jelek. Harus berpikir yang positif, yang baik. Saya jawab dengan singkat, akan saya pikirkan Pak. Begitu pulang, bukan apa kabar Pak Edi, sehat nggak, apa batuk apa enggak gitu, enggak. Dia tanya cuman, Bapak masih ingat SMS saya enggak gitu. Katakanlah itu namanya SMS. Yang mana Pak? Itu yang tentang Universitas Pancasila. Oh iya saya ingat Pak. Bapak maju ya gitu. Ini kalau perintah ya saya akan lakukan Pak. Masalahnya sudah tinggal 6 hari.
6 hari lagi itu penutupan pendaftaran untuk calon rektor. Ada 17 rektor, calon rektor. Beberapa profesor. Pak Wayan pasti tahu tuh, karena beliau sudah ada di sini waktu itu. Dan apa yang terjadi? Dari 17 calon rektor itu, yang menang saya. Gitu. Saya sendiri juga heran. Lah kok saya yang bisa menang gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, bagaimana tidak? Wong perintahnya itu saya lagi di tanah suci. Ya pasti menang lah. Saya tidak duga kalau saya malah jadi rektor. Tapi memang tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua sudah. Setelah dilantik saya jadi rektor. Gaji pertama saya perhatiin. Ternyata 1/4 dari gaji saya wakil rektor di UI. Wah, gimana ini? Tapi karena ini saya percaya ini amanah, dan saya percaya ini ibadah, berapapun saya terima. Tapi sekarang sudah jauh daripada rektor UI. Ini untuk nyombongin aja sebetulnya, nggak tahu juga. Tapi waktu itu UI lagi BHMN, Badan Hukum Milik Negara, UI BHMN. Gajinya gede memang. Daripada perguruan tinggi yang belum BHMN. Tapi saya sempat merasakan berapa tahun itu saya jadi wakil rektor. Ini sekedar cerita bahwa apapun yang kalian hadapi nanti, do your best. Lakukan yang terbaik. Karena hidup kita tuh ada yang atur. Itu saya percaya sekali. Ibu Prof. Kim Eng tahu, saya bukan orang yang pandai-pandai amat di kelas. Tiap terima rapor itu ada rankingnya, ada namanya, dipanggil satu-satu. Hampir tidak pernah saya itu rankingnya 1 sampai 10. Rankingnya pasti yang nomor saya sendiri malu kalau nungguin saya dapat ranking berapa. Tapi Tuhan Maha Adil. Ternyata saya bisa mencapai seperti hari ini. Gitu. Dan saya tidak pernah menyesal, saya bekerja sekeras mungkin setiap hari supaya dapat memenuhi mungkin harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bekerja dengan sangat baik supaya saya sukses. Jadi kata kuncinya nanti kalian harus bekerja dengan sangat baik supaya kalian sukses. Jadi saya tidak jadi dokter. Waktu saya jadi wakil rektor UI, wakil rektor itu ada 4 rektor. Rektor karena kesibukan sering berhalangan. Entah berapa kali saya diminta oleh Pak Rektor UI untuk mewakili beliau. Antara lain apa? Melakukan yudisium di Fakultas Kedokteran UI. Di UI itu ada beberapa macam lah untuk keperawatan dan sebagainya. Saya dalam hati, ya ampun, begitu besar balasan yang di atas kepada saya jadi cuman dulu namanya C2 senior. Tahun ketiga itu namanya C2 senior. Saya C2 senior aja nggak selesai gitu. Ini saya harus menjudisium mereka. Saya berdiri tegak gitu. Sebelah saya dekan saya profesor. Dan saya merasa saya diberi apa, 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 berkah. 。 sama. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 .
Jadi pelajaran kehidupan yang lain, jangan pernah lupa sama Allah, sama Tuhan. Karena Dia yang akan menentukan nasib kita. Dan itu berulang. Sehingga membuat saya, ya saya bersyukur. Tapi setelah saya sekarang ini, usia saya sudah tidak ABG lagi, itu saya berpikir mungkin memang sudah diatur. Saya gagal di Fakultas Kedokteran, saya kemudian kuliah di Fakultas Hukum, saya jadi staf pengajar di UI, kemudian saya jadi wakil rektor UI. Itu jalan pintu masuk saya menjadi rektor di sini. Tapi saya kan nggak pernah jadi pejabat struktural di universitas. Nah sekarang mungkin ada yang mikir, kok bisa gitu. Mungkin saya ceritakan kenapa kok saya bisa gitu. Pak Rektor saya itu terus terang mungkin lebih dari 10 kali bujuk-bujuk saya supaya mau jadi wakilnya dia sebelum dia dilantik. Waktu saya jadi dosen atau asisten, kuliah saya itu namanya Sosiologi Hukum, itu kuliahnya hanya hari Selasa jam 8 sampai 10. Nggak seperti di sini yang semua sibuk. Setelah itu kita di sana ya nggak ngapa-ngapain. Penelitian nggak ada uang, kegiatan pengabdian masyarakat juga kurang. Jadi boleh dibilang banyak idle waktu yang. Nah oleh sebab itu saya memberanikan diri ngadep Pak Profesor saya, Prof. Untung mata kuliah sosiologi. Di ilmu hukum Bapak mengajarkan, Prof mengajarkan kita perlu tahu law in books, tapi juga perlu tahu law in action. Diajarkan di FH, Fakultas Hukum. Oh ya, terus kenapa? Boleh nggak saya selama tidak jam kuliah, saya kerja di luar? Supaya saya tahu law in action-nya seperti apa. Karena alasan saya itu sangat basic. Dia nggak bisa tidak untuk tidak menerima. Saya diterima. Iseng-iseng saya baca Kompas, ada perusahaan besar yang cari asisten direktur utama bidang hukum. Ya namanya lamaran kan, paling juga dilemparin ke lantai gitu kan. Saya iseng, saya bikin. Dan yang saya juga surprise, saya termasuk yang dipanggil. Dari ratusan, bahkan lebih dari 1.000 orang yang lamar. Sampai terakhir, itu tinggal 3 orang. 3 orang tinggal 2. Dan 2 tinggal 1, yaitu saya. Jadi akhirnya saya jadi asisten bidang hukum. Dulu di iklannya asisten direktur utama. Tapi karena bisnis itu kan pinter, kalau bisa digaji murah, kenapa gaji mahal? Jadi saya menjadi, lupa saya pangkatnya, pokoknya bukan asisten direktur utama. Saya masuk saja, tidak peduli saya gajinya berapa, pokoknya saya masuk. Dan di situ saya belajar banyak tentang kehidupan bisnis. Pangkat saya dari mulai staff, kemudian jadi manajer, kemudian pernah jadi direktur, kemudian juga pernah jadi direktur utama. Nah pengalaman itu yang membuat Pak Rektor saya itu maksain saya untuk, karena di pendidikan itu cari orang yang ngerti bisnis jarang, malah sedikit. Jadi saya terpilih karena saya pikir saya udah direksi loh, ngapain juga saya mesti jadi wakil rektor UI. Jadi saya pasti lebih banyak dari sampai kemudian saya ikut pertandingan mencari
jadi rektor Universitas Pancasila. Jadi hidup kita dituntun, diatur oleh yang di atas. Kalian berdasarkan pengalaman ini yang saya sampaikan adalah ilmu kehidupan namanya. Ini true story. Dan bukan mau nyombongin saya enggak lah. Saya ingin cerita kepada yang muda-muda, Anda nanti akan mengalami itu. Dan hidup kita tergantung dari apa coba? Dari keputusan kita. Keputusan saya pindah atau keluar dari Fakultas Kedokteran bukan keputusan yang ringan. Terus kemudian saya pilih Fakultas Hukum, itu juga bukan tanpa perhitungan. Dan ternyata saya sukses. Jadi waktu saya jadi dosen itu pangkat 3B dulu, begitu saya lulus S1 naik 4A, 4B, 4C, 4D, terus terus golongan 4 sampai dengan sekarang 4E kalau nggak salah. Nah ini apa namanya, saya sudah disiapin oleh sekretaris saya pidato. Tapi kalau pidato ini saya bacain, mungkin nggak ada nunya. Ya bukan nggak ada, mungkin sedikit yang tentang nilai-nilai kehidupan. Kalian habis ini akan lepas. Dan yang ilmu yang paling Anda butuhkan adalah ilmu kehidupan itu. Saya ingat itu, waktu saya terpilih jadi rektor, itu Prof. Kim Eng itu kebetulan punya foto saya waktu SMA. Ditunjuk-tunjukin ke semua orang, ini loh rektor kita katanya. Padahal waktu saya SMA itu kan krempeng, kurus kayak tiang listrik gitu. Malu, tapi gimana wong dia tahu rahasia saya, ya apa buat. Tapi saya sayang sama beliau. Dia teman lama saya. Kami lulus tahun 69 SMA. Mulai masuk SMA tahun 66. Jadi bayangin aja udah berapa puluh tahun saya kenal beliau. Tapi yang saya ingat cuma satu. Beliau ini galak. Oh di kelas galak gak dia? Saya aja digalakin. Tapi beliau sahabat saya, jadi saya tidak akan pernah marah di dia. Kalau dia datang ke kantor saya sebagai rektor nih, kalau ada masalah aja. Kalau nggak ada masalah nggak. Gengsinya tinggi. Dan pernah saya ingat tuh waktu itu, saya lupa masalah apa. Beliau datang ke ruangan saya dengan kaca pinggang. Tahu kaca pinggang? Tangannya ke sini gitu. Selama saya jadi rektor belum pernah satu orang pun yang kaca pinggang begini. Gitu. Hanya beliau yang bisa. Gitu. Tapi ya beliau memang begitu. Dan saya tetap hormat, tetap sayang pada beliau. Ini tadi kisah kehidupan yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian yang baru lulus. Ingatkan saya, Ucut, pidato saya waktu wisuda nanti, dari 110, 107 cum laude. Ini luar biasa. Tapi sebetulnya saya udah ngitung, wah kalian ini nyiksa saya. Oh enggak, kenapa nyiksa? Karena yang cum laude itu salaman khusus itu. Jadi saya harus berkali-kali salaman sama kalian. Tapi ya nggak apa-apa. Pak Dekan dan para dosen, terus terang tadi waktu diumumkan satu persatu, saya memperhatikan setiap yang lulus yudisium. Karena apa? Karena saya dapat tugas untuk membuat perusahaan atau PT di Universitas Pancasila. Ini wewenang yayasan sebetulnya, tapi saya ditugasi. Sebetulnya gara-gara siapa? Gara-gara Pak Dekan Farmasi.
Kenapa? Gara-gara beliau. Beliau pernah suatu hari ke kantor saya, Rektor, bisa nggak kita punya rumah sakit? Punya kok rumah sakit. Terus sejak itu ya saya nyari-nyari rumah sakit. Ternyata di Jakarta, Jabodetabek ini banyak rumah sakit mau dijual. Tapi rata-rata harganya sekitar 300 M. Kan mahal. Uang Fakultas Farmasi ada nggak yang bisa kasihkan ke saya untuk beli rumah sakit? Karena yang minta Pak Dekan Farmasi. Jadi sekarang ini saya sedang survei. Untuk survei bank mana yang bisa membantu biaya dan rumah sakit mana yang harganya bagus. Dan saya cari-cari siapa ya di universitas ini yang ngerti bisnis. Jujur saya belum ketemu. Walaupun di farmasi ini banyak orang keturunan Minang yang ngerti bisnis, tapi saya belum jumpa. Nah, saya mohon izin Pak Dekan. Saya sendiri tadi waktu diumumkan panggil nama A, nama B, saya memperhatikan satu-satu. Ada satu yang saya perhatikan, mudah-mudahan dia ngerti bisnis, orang tuanya bisnis, akan ada wawancara dengan saya. Kalau itu diizinkan, saya mau panggil, mau tawarkan, mau nggak kamu bantu alma mater? Saya akan bentuk tim khusus bisnis di Universitas Pancasila. Nanti ketuanya Profesor Don B namanya, itu dari fakultas. Karena hanya ada 10 orang. Dapat salary. Belum Pak siapa namanya apoteker tadi, itu dapat kerjaan, dia sudah dapat kerjaan dari kampus. Syukur-syukur dapat. Di staf pengajar di sini, jadi dia nggak perlu kemana-mana. Namanya masih saya rahasiakan, tapi sudah dicatat oleh sekretaris saya tadi Ucut. Jadi saya izin pada Ibu D3 kali ya. Oh, siapa yang ya. Itu pun kalau dia mau. Ini demi alma mater. Mudah-mudahan cocok. Saya tidak akan bacakan pidato saya karena terlalu panjang. Hormati. Karena normatif, kalian mungkin akan bosan. Tapi saya ingin juga Anda melakukan sesuatu. Kalian bisa jadi apoteker karena para dosen yang ada di kiri dan kanan. Berkenan nggak kalian berterima kasih kepada para dosen, para pimpinan, dengan berdiri dan tepuk tangan setengah menit saja. Saya persilakan. Jangan berhenti, jangan sampai 40 berhenti. Terus saja setengah menit ya. Kita mulai. Terima kasih, terima kasih. Jadi dosa-dosa kalian nyontek dan sebagainya udah dimaafkan sekarang. Silahkan duduk. Saya juga ingin titip, sampaikan salam hormat saya kepada orang tua kalian. Karena merekalah yang membiayai dan mendoakan kalian setiap hari sehingga kalian bisa jadi apoteker. Menjadi apoteker Pancasila itu keren loh. Saya cerita kepada Pak Dekan. Pada bulan akhir April saya kebetulan ada di Amerika. Saya ke kedutaan besar, diterima dubes. Waktu dialog saya dengan dubes dan didampingi oleh banyak staf, waktu dia
tahu, saya nggak kenal dia juga nggak kenal saya. Ucapan pertama oleh Pak Dubes itu mengatakan, Fakultas Farmasinya bagus ya Pak, seperti itu. Jadi kalian itu beken sampai ke Amerika loh. Jadi jangan jangan nggak percaya diri seperti ini. Ini true story. Saya bersyukur ada fakultas ini dikenal oleh banyak orang. Jadi kalian nanti harus pede. Kalau mau kerja di apotek, apotek semua udah ada apoteker, ya bikin apotek sendiri aja gitu. Nanti saya beli dari kalian aja obat-obat untuk saya gitu. Ya itu ya. Saya titip kepada Ibu Kaprodi atau sekarang PSPA, terus ditingkatkan mutunya supaya kualitasnya makin tinggi. Saya bangga hari ini hampir 100% dengan pujian. Seumur hidup saya sekolah, saya belum pernah dapat status penghargaan atau nilai dengan pujian. Ya. Tadi Mbak siapa tadi yang pidato, dia meyakinkan kita bahwa kita harus yakin atas kemampuan kita semua melalui yudisium hari ini. Siapa tadi yang pidato ya? Oh ya, bagus pidatomu. Nanti berapa tahun lagi jadi dekan ya? Karena salah satu syarat jadi dekan, pidatonya harus bagus. Ya. Salam untuk orang tua kalian, dan kalau nyari kerjaan susah, mungkin menikah juga alternatif gitu. Kan menikah itu kan kerjaan juga kan. Jangan dikira enak jadi ibu rumah tangga atau Pak Dekan, Ibu Wakil Dekan, Ibu Kaprodi, para guru besar, dan para dosen yang saya kenal baik dari zaman itu gitu. Saya mohon maaf, saya tidak membacakan pidato saya. Saya merasa, saya ceritakan saja. Siapa tahu ini bisa memotivasi para apoteker baru menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup, saya ingin titip juga kegiatan visiting professor tadi. Bagus, workshop juga bagus, dan pengabdian masyarakat juga bagus, dan ini diteruskan. Tahu nggak kebahagiaan yang lain yang saya rasakan hari ini? Yaitu sebagai rektor, saya harus memilih dekan, menentukan siapa dekan. Dan saya merasa saya tidak salah pilih memilih Prof. Samsudin. Dan alhamdulillah kinerja beliau kelihatan hari ini, dan ada yang nilai sempurna 4. Jadi ada berapa orang itu? Ada 4 orang atau berapa gitu. Nilainya sempurna 4. Selamat ya. Tapi ingat, sukses hidup kita tergantung kepada seberapa banyak ilmu-ilmu kehidupan itu kita kuasai. Karena ilmu yang didapat dari kampus itu hanya sebagian kecil. Dan nasihat saya yang terakhir, kalian sekarang sudah pandai, sudah lulus. Tapi ada satu lagi yang perlu diingat. Kalian kalau mau sukses dalam hidup harus pandai-pandai. Bukan hanya pandai, tetapi pandai-pandai.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Saudara Hengki Purnama Aji, Sarjana Hukum. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, serta peserta hadirin peserta yudisium yang kami muliakan. Doa akan kami sampaikan secara syariat Islam. Mohon kepada hadirin untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami bersyukur atas kelulusan ini. Kami berterima kasih kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, serta kelancaran pada pelaksanaan yudisium program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Terus sehatkanlah badan kami, angkatlah dan jauhkanlah segala penyakit dari badan kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mewujudkan cita-cita kami dalam memperoleh pekerjaan yang kami impikan. Jadikanlah kami sebagai entrepreneur muda yang sukses dan berhasil untuk menciptakan lapangan kerjaan khususnya di dunia kefarmasian. Dan berikanlah kekuatan dan iman kami untuk tetap menjaga nama baik alma mater tercinta ini.
Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami bersujud dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jazad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa ngafang indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang yudisium oleh Dekan. Kepada Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed, kami silakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Yudisium Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker semester genap tahun akademik 2022-2023 ditutup. Demikian acara Yudisium Apoteker Angkatan 70 pada hari ini dinyatakan selesai. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan foto bersama Yudisiawan, Yudisiawati dengan pimpinan dan para dosen. Kepada panitia kami persilakan untuk dapat mengatur sesi foto bersama. Baik. Panitia. Mohon izin untuk foto bersama saya pimpin. Untuk formal, 1 ke kamera, 1, 2, 3. Baik, tahan. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, izin foto saya pimpin. 1, 2, 3. Oke, salam Pancasila. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya. Untuk bagian depan, geser ke sebelah kiri kalian 1 langkah. Ya. Oke. 1 langkah lagi untuk geser ke kiri untuk yang bawah. Oke. Ya. Baik. Foto kami mulai. 1, 2, 3. Mohon izin diulang. 1, 2, 3. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Terima kasih. Agak tenang.
Baik, untuk sesi foto terakhir. 1, 2, 3. Baik, salam Pancasila. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat dari pimpinan, senat, dan para dosen dimulai dari pimpinan dan para wakil dekan serta para dosen. Kami silakan. Kepada Bapak Rektor kami persilakan diikuti dengan Wakil Rektor 2, Bapak Dekan, Wakil Dekan 1, dan selanjutnya. Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat, berakhir pula seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Mewakili segenap panitia protokoler, kami mengucapkan selamat dan mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyampaian kami yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.